Oke, untuk materi minggu 3 ini adalah apa karakteristik ya dari kewirausahaan gitu ya. Nah, di sini ada kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. Nah, kemudian di sini ada keterampilan yang harus dimiliki wirausahawan ya. Nah, ini ada pengertian kreativitas. Nah, ada beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli gitu ya. Antara lain ada David Campbell gitu ya. Kreativitas sendiri adalah kegiatan mendatangkan hasil dengan kandungan ciri inovatif, berguna dan dapat dimengerti. Jadi di sini ada produk ya karena menghasilkan sesuatu gitu ya. Produknya tadi ada inovatif. Wah, inovatif itu apa? Berbeda dengan sebelumnya gitu ya. Ada inovatif, ada tambahan gitu. Kemudian di sini produknya berguna tentunya dan dapat dipahami, dimengerti gitu ya. Dan James R. Evan, kreativitas adalah keterampilan untuk menemukan pertalian baru, melihat subjek dari perspektif baru, dan membentuk kombinasi dari dua atau lebih konsep yang telah ada dalam pikiran. Nah, jadi kita bisa kombinasikan kaitan dengan kreativitas yang kedua gini ya. Ada pertalian baru atau ada subjek dari pandangan yang lain gitu ya, perspektif baru gitu ya. Dan Michael Ewes gitu ya. Di sini kreativitas merupakan pernyataan pengetahuan dari berbagai bidang pengalaman yang berkaitan untuk menghasilkan ide-ide baru dan lebih baik. Nah, di sini ada kaitannya dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan, kemudian ada pengalaman yang sudah pernah dialami oleh seseorang gitu ya. Nah, dengan kaitan untuk menghasilkan ide-ide baru yang tentunya lebih baik gitu ya dan lebih baru gitu ya. Nah, kemudian pemikiran kreatif merupakan penggabungan kembali batas-batas pikiran, dan kreativitas melibatkan energi pikiran, melibatkan penemuan dan produktivitas yang antusias. Ada penemuan di sini ya. Jadi kaitannya ada kombinasi, ada hal baru gitu ya. Ada antusias dan merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, gitu ya, baik dalam bentuk ciri-ciri aptitude gitu ya, atau kemampuan berpikir kreatif maupun non aptitude atau istilahnya afektif, ya, baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Jadi tidak sama produknya, halnya kita tidak sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada versi yang baru gitu ya. Ada hal yang baru. Dan keterampilan yang harus dimiliki kewirausahawan gitu ya. Kreatif adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Nah, jadi menciptakan gitu ya. Dan kemampuan untuk menciptakan tersebut dinamakan kreativitas, sedangkan inovatif adalah bersifat memperkenalkan atau mengembangkan hal-hal baru yang dinamakan inovasi. Jadi ada pengembangan di sini. Kemudian melihat dengan sudut pandang baru atau perspektif tadi ya. Sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir positif. Nah, misalnya memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda. Nah, ini supaya terus mencoba gitu ya, nggak takut gagal, agar kita berusaha terus gitu ya, sehingga kita akan mencari yang namanya kesuksesan gitu ya. Kemudian bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi berat. Nah, kemudian manfaat berpikir kreatif gitu ya bagi wirausaha, seperti menemukan gagasan, ide, peluang dan inspirasi baru. Kemudian mengubah masalah, kesulitan atau kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang sebagai langkah menjadi kesuksesan ya. Dan menemukan solusi yang inovatif, menemukan penemuan baru, ada
Ini misalkan ya teknologi baru ataupun metode baru berupa produk atau jasa-jasa yang baru ya dan lain sebagainya, dan mengubah keterbatasan menjadi kekuatan dan keunggulan. Dan peluang usaha. Nah, peluang adalah sesuatu yang ditemukan wirausaha untuk memecahkan masalah dalam kehidupan atau untuk meningkatkan nilai tambah. Di sini ada masalah gitu ya. Ada masalah kita pecahkan gitu ya. Mulai sebuah peluang, sebuah usaha gitu ya. Tentu di sini tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah. Ini dari Frederick Kuratko Hodgett tahun 2006. Kemudian produk atau jasa yang spesifik dan inovatif ini dengan nilai tambah. Contohnya ini ada tambahan kegunaan. Jadi manfaatnya misalkan kemarin 3, sekarang bertambah jadi 7 gitu ya. Ada tambahan. Kemudahan. Nah, biasanya kalau jual produk ini agak susah, sekarang lebih mudah. Kemudian ada keceriaan. Nah, berarti ada hal yang baru, ada keindahan, ada hal yang baru juga gitu ya. Ada harga yang lebih baik atau lebih bersaing gitu ya dibanding harga sebelumnya gitu ya. Kemudian ada resiko yang lebih rendah. Nah, kalau sebelumnya resikonya mungkin resiko produknya tidak laku gitu ya, atau produknya jelek, atau ada resiko kerusakan barang gitu ya. Nah, di sini resikonya bisa lebih rendah. Dan ada suatu kebanggaan, misalkan bangga memiliki produk ini, atau misalkan limited produk gitu ya, ada produk yang terbatas gitu ya. Nah, kemudian ada yang ramah lingkungan. Nah, karena sekarang ini kan istilahnya pemanasan global gitu ya. Kemudian gimana caranya kita peduli dengan lingkungan. Nah, ini ramah lingkungan ini menjadi nilai tambah. Kemudian sumber-sumber peluang usaha. Nah, ini dari Anda sendiri. Ini nggak usah susah-susah untuk mencari sumber atau peluang usaha gitu ya. Kita lihat dari diri Anda sendiri. Pertama dari hobi. Hobi ini kesukaannya apa? Sehari-hari apa? Nah, jadi bagaimana pekerjaan kita? Apa keseharian kita yang membuat kita excited gitu ya, atau tertarik atau misalkan kita melakukan sesuatu nggak bosan. Nah, misalkan hobi membaca gitu ya, hobi menyanyi gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada keahlian. Nah, keahlian yang dimiliki, skill yang dimiliki, misalkan tadi bergitar, bermusik gitu ya, atau misalkan menyanyi gitu ya, ini ahlinya apa gitu ya. Dan peluang dari pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Nah, termasuk ini ada D3 Teknik Informatika gitu ya. Setelah lulus dari D3, Anda punya bekal ke pendidikan itu, misalkan programming, pembuatan web dan lain sebagainya gitu ya. Ini jadi modal gitu ya dari Anda sendiri. Kemudian lingkungan, ada usaha keluarga, usaha orang tua, misalkan saudara atau paman, bibi itu punya usaha dan perlu dikembangkan. Kemudian Anda bisa mengembangkan gitu ya. Kemudian lingkungan, nah, misalkan lingkungan sekitar Anda tinggal di desa wisata gitu ya, atau di daerah perkebunan, pertanian gitu ya. Kemudian Anda bisa kembangkan gitu ya. Kemudian kebiasaan. Nah, ini kebiasaan, hal-hal yang sudah biasa gitu ya. Sudah lumrah terjadi gitu ya. Kemudian perubahan yang terjadi bisa jadi perubahan global, misalkan pandemi gitu ya, ada pandemi, ada corona gitu ya, yang menyebabkan sesuatu hal sehingga terjadi perubahan gitu ya, dan ada perubahan peraturan pemerintah gitu ya. Ini yang bisa menjadi sumber peluang usaha. Kemudian selain itu ada konsumen, atau bisa jadi gagasan dari orang lain gitu ya, misalkan nganggur-nganggur jalan gitu ya, tiba-tiba dapat inspirasi dari pembicaraan orang gitu ya, dari pembicaraan teman gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi sumber peluang usaha. Kemudian ada informasi yang diperoleh, misalkan Anda cari-cari, searching di internet, googling dan lain sebagainya, ini juga bisa didapatkan. Kemudian kita bahas aspek-aspek penting dalam memilih usaha ya. Jenis usaha yang secara realistis akan memberikan laba atau faktor keuntungan. Nah, ini tentu
ada hal lebih di sini sehingga memberikan sebuah keuntungan. Kemudian jenis usaha yang dikuasai, ini mudah mengurus, mengerjakan dan memeliharanya, atau faktor pengusahaan, teknis dan manajemen gitu ya. Udah mudah dikuasai, udah biasa ngurus gitu ya, sehingga mudah mengerjakan memeliharanya. Kemudian jenis usaha yang produknya disenangi dan mudah memasarkan produknya dan sedikit pesaingnya gitu ya. Nah, ini mudah disenangi berarti banyak yang menggemari gitu ya. Banyak yang mencari, banyak yang hobi seperti itu. Nah, mudah memasarkan produknya karena banyak dicari gitu ya, karena sedikit pesaingnya, nggak ada lagi yang jual gitu ya. Hanya Anda misalkan ada beberapa orang di Batam gitu ya. Dan faktor pemasaran dan persaingan. Kemudian aspek lainnya adalah jenis usaha yang modalnya mampu disediakan atau faktor modal. Nah, misalkan modalnya seberapa banyak gitu ya. Dan jenis usaha yang bahan baku dan tenaga kerjanya mudah didapat. Ini dilihat dari faktor bahan baku dan tenaga kerja, misalkan yang mungkin teman-teman sendiri gitu ya, teman lingkungan sekitar itu sudah hobinya atau skillnya seperti itu gitu ya. Kemudian jenis usaha yang mampu diukur resikonya, atau ini dilihat dari faktor risiko gitu ya. Nah, tentu ini harus diperhatikan gitu ya, karena penting. Karena bicara resiko, kalau namanya usaha, kalau kita nggak lihat resiko malah rugi gitu ya. Kemudian ada jenis usaha yang mendapat dukungan serta perlindungan pemerintah. Ini ada faktor fasilitas dan kemudahan. Nah, ini misalkan kalau di Batam kan ada FTZ gitu ya, sehingga banyak impor atau cari barang di luar dan lain sebagainya. Itu kan ada kemudahan gitu ya. Kemudian ciri dan watak wirausaha ini kalau diperhatikan ada fokus ya dalam pengendalian internal, dan ada tingkat energi tinggi, kemudian kebutuhan tinggi akan prestasi, dan ada kepercayaan diri tentunya dari dalam diri gitu ya. Dan ada berorientasi pada action ya, karena nggak hanya berpikir saja gitu ya, karena harus ada tindakan gitu ya. Sehingga dari sini terbentuk sebuah karakteristik atau typical entrepreneur. Ini dalam menurut Shermer Cohn gitu ya, CR Junior gitu ya. Kemudian di sini karakteristik wirausaha oleh Mas W gitu ya. Ini keinginan untuk berprestasi tentunya, dan keinginan untuk bertanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab untuk diri sendiri ataupun keluarga gitu ya. Kemudian persepsi kepada kemungkinan berhasil, jadi tentu harapan kita berhasil loh kalau mau buat sebuah usaha gitu ya. Jadi persepsi kita seperti apa, kita harus arahkan gitu ya. Dan rangsangan untuk umpan balik, dan ada aktivitas energik, artinya harus kerja lebih giat gitu ya. Dan orientasi ke masa depan, jangan yang secara sederhana, nanti ke depan tujuan kita seperti apa gitu ya, lebih step by step, tapi nanti ke depan harus kita atur, hasilnya pasti lebih banyak gitu ya. Kemudian keterampilan dalam pengorganisasian gitu ya, bagi tugas dan lain sebagainya gitu ya. Biasanya tim leader di sini juga berpengaruh gitu ya. Dan sikap terhadap uang. Nah, ini kalau ada uang bagaimana pintar-pintar mengelola gitu ya. Kemudian selanjutnya ciri dan watak wirausaha, ada ciri kepribadian atau wirausaha menurut Mahfud ya. Sini harus mengetahui target sasaran yang diinginkan. Nah, ada finishnya tujuannya itu seperti apa, harus paham dulu ya. Dan mempunyai daya ingat yang baik. Nah, ini jangan sampai udah tahu rugi diulangi lagi, rugi lagi gitu ya, maksudnya seperti itu. Dan tenang dalam reaksi. Nah, ini kalau ada suatu masalah jangan terlalu menganggap suatu hal yang besar gitu ya, harus tenang dulu. Dan optimis dalam berusaha tentunya, diplomatis dalam berbicara, harus pintar ngomong, pintar komunikasi, ini bisa dibangun juga gitu ya. Dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, bersikap ramah dan sopan terhadap siapapun gitu ya, dan bersikap tegas, harus bisa memastikan itu ya. Dan tentu nanti berpengetahuan luas, ini bisa dikembangkan juga sambil mencari, sambil mengembangkan diri gitu ya. Kemudian ada konsep 10D dimensi gitu ya. Nah, 10 dimensi by Grave. Ada pertama apa?
dream atau impian masa depan. Ini harus disusun, dibuat gitu ya. Dan ada decisiveness gitu ya, atau cepat dan tepat ya dalam pengambilan keputusan. Ada doors atau tidak menunda kesempatan gitu ya. Ada determination atau tanggung jawab tinggi dan pantang menyerah. Ada dedication atau dedikasi tinggi. Ada devotion atau mencintai pekerjaan. Dan ada detail atau memperhatikan faktor-faktor kritis. Dan ada destiny, bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang akan dicapai tentunya gitu ya. Ada dolar atau uang sebagai ukuran kesuksesan bisnis. Ada distribute atau bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya terhadap orang-orang kepercayaannya gitu ya. Nah, kenapa? Karena usaha atau bisnis itu tidak bakal bisa dikerjakan sendiri ya. Tentu kita harus membangun sebuah tim gitu ya. Kemudian uraikan konsep 10D by Grave di bawah ini ya. Tadi ada dream, decisiveness gitu ya, doors hingga distribute. Nanti silakan Anda pikirkan apa yang akan Anda capai di dalam 10D ini ya. Oke, mungkin itu untuk slide yang pertama gitu ya.